Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa lagi di Bincang Parlemen yang edisi kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik. Tapi saya ingin sapa dulu Anda yang ada di Samarinda, Anda yang ada di Tenggarong maupun di Kutai Timur, di Sangatta, apa kabar Anda? Semoga Anda bisa berbahagia bersama keluarga, berkumpul bersama keluarga dengan menikmati acara-acara yang kami sajikan. Nah, pemirsa PKTV, di beberapa daerah secara nasional pun ya tentunya, dan di Bontang kasus stunting ya ini secara tidak langsung sebenarnya mengganggu pikiran kita. Kok tiba-tiba ada dengar di beberapa daerah kasusnya tinggi, termasuk di kota Bontang pun juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Nah, ini mungkin setahun dua tahun ini kalimat itu terdengar. Sampai-sampai pada tingkatan nasional, Bapak Wakil Presiden pun sangat concern terhadap itu, dan sehingga mengharapkan semua daerah harus mengatasi hal yang sama, yaitu bagaimana kasus ini tidak semakin meningkat, tapi semakin menurun. Nah, di Bontang sendiri, hal itu juga dilakukan, baik oleh legislator, para anggota dewan, yang selalu mendapat masukan dari masyarakat, meskipun dalam kebijakan di pemerintah daerah. Nah, saat ini kita menghadirkan dua narasumber yang sangat penting untuk kita hadirkan di perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya sapa langsung Pak Haris dari Komisi 1 DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, DPR Kota Bontang. Beliau di Komisi 1, Pak ya? Komisi 1. Terima kasih telah hadir di studio kami. Terima kasih. Ya, narasumber yang kedua adalah Ibu Jamilah dari Dinas Kesehatan Kota Bontang. Selamat malam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Alhamdulillah. Apa jawabannya, Bu, kalau salam sehat? Sehat, bugar, bugar. produktif. Wow, sehat, bugar, Produktif. Sehat, bugar, produktif. produk. Wah, luar biasa. Ibu pemirsa harus ingat itu nanti ya. Tidak hanya berdua, karena kami juga mengundang di depan kami para, ini berarti para apa, kader atau apa ya namanya ya? Kader PKK. Kader PKK dan penggiat kali ya, Bu ya. Penggiat yang di lapangan, yang benar-benar ibu-ibu ini mungkin sangat paham lingkungannya, mungkin sudah dapat pembekalan juga untuk mengatasi hal itu, dan mungkin akan menjadi para buzzer-buzzer, mitra untuk mengatasi hal ini. Ini sangat penting, nanti bagaimana komentar beliau-beliau. Kita akan coba dulu diskusi dengan narasumber yang ada di studio PKTV. Pak Abdul Haris dari Komisi 1. Komisi 1 salah satunya mungkin membidangi ini ya Pak ya, tapi bidang-bidang lain ada juga ya. Iya. Mungkin bisa disampaikan dulu kepada pemirsa di dialog bincang parlemen ini. Pemirsa pengen tahu sebenarnya di Komisi 1 itu selama ini apa-apa saja yang menjadi tugas dari Komisi 1, dan termasuk mungkin tema kita hari ini ya menjadi salah satu yang menjadi concern. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Teguh. Untuk Komisi 1, sebagaimana tatib yang sudah itu bermitra dengan salah satunya Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pendidikan, Tenaga Kerja, Sosial. Jadi pendidikan juga, kesehatan, sosial, tenaga kerja. Oke. Kemudian untuk yang Dinas Kesehatan, tentu kami sering melakukan RDP dengan beliau. Rapat dengar pendapat. Rapat dengan pendapat dengan Dinas Kesehatan. Ya. Materi-materi RDP-nya tentu terkait dengan isu-isu yang muncul selama ini. Isu-isu yang muncul selama ini yang dirasakan masyarakat Bontang ya. Jadi kalau di Dinas Kesehatan misalnya kalau ada isu atau kasus terkait dengan BPJS, ada laporan-laporan masyarakat, kami tentu harus koordinasikan ke Dinas Kesehatan sebagai leading sektor dari penyelesaian masalah itu. Nah, cara penyelesaiannya biasanya kami hubungan pribadi kami kadang kontak-kontakkan. Tapi kalau itu lintas sektoral biasanya kami undang sama-sama beberapa dinas lah ya. Kalau terkait itu salah satunya mungkin BPJS tadi ya. BPJS. Misalnya pelayanan di rumah sakit. Biasanya itu laporannya ke terutama Komisi 1 juga. Rumah sakit pemerintah ya. Tapi tidak semua laporan harus kita tindak lanjuti dengan RDP. Ada kadang yang kita selesaikan lewat
komunikasi dengan OPD terkait. Dan itu itu harus benar-benar diklarifikasi dulu. Benar-benar keluar masyarakat ya. Iya. Kalau terkait rumah sakit biasanya Sebenarnya kalau rumah sakit itu komisinya mitranya Komisi 2. Oh iya. Tapi sebenarnya kesehatan melekat di Komisi 1. Kesehatan melekat di Komisi 1. Jadi kalau mau kalau ada dinas kesehatan BPJS hubungannya dengan perawatan di rumah sakit. Mau tidak mau RDP gabungan. Jadi Komisi beberapa 2 dengan Komisi 2 dengan karena saling berhubungan. Iya. Nah itu yang mitra-mitra dari Komisi 1 dan tugas fungsinya. Kalau sebenarnya kami di DPR kami selalu berbicara terkait dengan trifungsinya itu, terkait dengan legislasinya, budgetingnya dan pengawasannya. Jadi kalau terkait dengan legislasinya hubungannya dengan stunting ini, kami tentu melihat apa produk-produk hukum yang sudah ada di daerah kita terkait dengan upaya penurunan stunting. Nah, kami harus akui memang belum ada perda terkait itu. Tapi kami telusuri tidak harus ada perda karena sudah ada perwali. Kalau salah begitu Bu Mila, ada perwali. Dalam drafting Pak. Sudah ada perwali. Jadi kalau perwali itu dirasa cukup untuk menangani stunting ini, maka kami anggap tidak perlu perda. Cukup. Karena sudah bisa diimplementasikan dengan baik. Dan memang terbukti walaupun belum ada perwalinya Bu ya, itu penurunan stunting di Bontang menurut angka-angka yang kami dapat sudah ada penurunan. Dari awalnya 21,68 kalau salah, mohon koreksi. 21,26 Pak. Yang 26 di 21 turun menjadi 21,68 2022. 5 digit. Kemudian untuk targetnya ini turun menjadi 14 kalau salah Bu ya. Di 2024 target 2024. Dan saya yakin itu bisa dicapai dengan terbentuknya yang tim penurunan stunting. Wow, luar biasa. Saya kira tutup sementara. Ya, terima kasih Pak Dewan. Ini ngobrol-ngobrol ini paling ada beberapa pemirsa PKTV yang masih ingin bertanya apa sih sebenarnya stunting itu. Kan sebagian mungkin ngerti, ada sebagian mungkin ya tidak salahnya mungkin Bu Jamila bisa menjelaskan apa itu sebenarnya stunting dan bagaimana mungkin di Bontang sendiri. Silakan Bu. Ya, makasih Mas. Jadi kalau bicara stunting seringkali ini dianggap sebagai sebuah penyakit yang menakutkan. Padahal ini kondisi status gizi kronis yang memang terjadi akibat secara langsungnya itu kurangan asupan nutrisi dan juga ada kondisi infeksi berulang, tetapi ada kondisi lain yang menjadi penyebab tidak langsungnya. Yang biasanya kita istilahkan dengan faktor sensitifnya, pola asuh, kondisi sosial ekonomi, dan budaya. Jadi ini kasus ya, bukan penyakit sebenarnya. Ketika dia dilakukan audit, maka hasilnya akan merujuk pada itu resiko tinggi atau tidak. Tapi bahwa kemudian itu terkonfirmasi dengan secara antropometri bahwa berat badan, tinggi badannya itu pendek, sangat pendek, tidak menurut umur. Nah itu di angka kita, di prevalensi kita itu kita sebut stunted. Ketika stunting biasanya dengan hasil audit yang dilakukan oleh para expert itu memang dinyatakan bahwa itu risiko tinggi untuk terjadinya stunting. Karena itu harus terkonfirmasi, Pak. Terkonfirmasi secara kognitif bahwa memang terjadi semua. Objeknya anak-anak ya, bayi. Ya, kalau saat ini secara perpres itu memang pada sasaran utama kita sebenarnya di 1000 hari pertama kehidupan. Ibu hamil, kemudian anak di bawah sampai usia 2 tahun. Tetapi di Perpres 72 2021 tentang percepatan penurunan stunting itu semua kelompok sasaran itu sudah ada di sana dengan berbagai intervensinya serta peta peran siapa yang harus melakukan itu. Dan ini sebenarnya yang diterjemahkan melalui tim percepatan penurunan stunting tingkat kota di berbagai daerah dari nasional, provinsi sampai ke kabupaten kota. Nah sekarang secara nasional prosentase itu seperti apa Bu? Termasuk tinggi?
Ya, nasional pun mengalami penurunan, Pak. Kalau lihat trennya dari 25 kalau nggak salah, mereka pun turun, nasional itu turun ke 21 kalau nggak salah di 2022 kemarin. Itu berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia. Dan ini yang menjadi data publish berbagai kabupaten kota, termasuk stunting ini lebih ke gizi atau kondisi lingkungan ya, artinya bukan pada tubuh. Kondisi lingkungan itu mempengaruhi. Pengaruhi. Itu yang tadi kita sebut dengan sisi sensitifnya, faktor sensitifnya. Kalau WHO atau UNICEF yang kemudian diadaptasi oleh nasional, tim percepatan penurunan stunting TP2S di bawah Wakil Presiden, Pak Pres, itu mengadopsi kerangka konsepnya itu penyebab langsung dengan penyebab tidak langsung. Ya, tadi langsungnya karena asupan nutrisi yang kurang asupannya sehingga tidak ada yang dipakai bertumbuh berkembang, jadi ada delay semua, ada keterlambatan dan seterusnya, dan ini irreversible, tidak bisa balik lagi karena udah lewat golden age-nya tadi, dan itu makin diperparah dengan ada misalnya kondisi infeksi berulang. Tetapi kenapa ini terjadi semua? Karena ada faktor yang lain yang membuat itu, misalnya kondisi anggota keluarga banyak sehingga asupannya terbatas. Konsumsi, keragaman konsumsinya, faktor PHBS-nya, lingkungan tidak sehat, kemudian pendapatan ekonomi keluarga mungkin kurang, sehingga yang untuk asupan yang bergizi itu tidak bisa tersaji secara sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh si bayi balita kita ini, atau bahkan pada saat si ibu, atau bahkan pada saat kemudian remaja atau di usia calon pengantin misalnya, dicatin misalnya, mereka ada kondisi-kondisi yang memang mesti diintervensi lebih dini seperti itu. Misalnya kondisi kurang energi kronis atau kurang dia anemia. Jadi dampaknya sampai dia punya dampak jangka panjang. Ya, berbagai penelitian menyatakan itu bahwa ini bisa misalnya berpotensi resiko lebih tinggi untuk penyakit tidak menular misalnya. Jadi siklusnya jadi siklus yang mesti kita hentikan dari semua sasaran itu. Kenapa kemudian Perpres menyebutkan bahwa sasarannya lebih dini mulai dari remaja sampai ini Nah, tapi kalau ditanya mana yang prioritas, kita tanya selalu di berbagai slogan kementerian selalu disebutkan kita prioritas pada 1000 hari pertama kehidupan. Tetapi seluruh sasaran itu adalah sasaran yang mesti kita sentuh, mulai dari remaja sampai kemudian dia ibu hamil itu, melahirkan anak, kita perhatikan lagi. Semua harus dan seterusnya, dan itu butuh perhatian bukan saja dari sisi kesehatan saja. Bagaimana mereka mengatur, merencanakan kehamilan misalnya, ada PKB pasca salin atau perencanaan kehamilan dengan konseling dari berbagai pihak. Perlu dilakukan, berbagai edukasi itu diperlukan untuk intervensinya. Peta peran itu sangat jelas sebenarnya di berbagai. Tapi tren perkembangan ini kalau kita tarik mundur mulai tahun berapa itu ya? Artinya menjadi perhatian 2001 ya. Nah, Pak Dewan mendengar 2001. Saya sekalian ke Pak Dewan nih. Kalau lihat apa yang dijelaskan oleh kalau dari kementerian Pak, kita kemudian sangat concern dan dipaksa untuk menjadikan sebuah database lewat aplikasi Si Gizi Terpadu. Itu kita dipaksa di 2018 kalau nggak salah ya. Kita dipaksa menggunakan sebuah aplikasi untuk memang real time dari kementerian, provinsi sampai ke daerah, ketika data hasil pengukuran oleh Posyandu atau yang masuk ke Vaskes itu masuk dan terkonfirmasi itu sangat pendek, itu langsung tertarik sebagai data stunted tadi. Oh gitu ya. Sekarang kira-kira 2018 itu mulai ini ya. Di 2018 kemudian Perpresnya lahir 2021. Perpres 72. Boomingnya di situ. Pasti ada sebabnya kenapa itu ini ya. Ya, saya ke Pak Dewan. Pak Dewan mendengar apa yang dijelaskan Bu Jamila tadi kok mungkin bisa mulai mengkaji dan mengamati kira-kira kenapa Bontang itu yang katanya kota kaya, kota yang penghidupannya juga sangat nyaman gitu. Ternyata tiba-tiba kita didengarkan oleh berita yang cukup lumayan ya, bukan tinggi sih menurut saya, tapi lumayan tiba-tiba ada. Kalau dari penjelasan kan dalam
kesimpulan bisa dikatakan bahwa itu karena kehidupan yang kurang ya, entah kurang pendidikan, pengetahuan, atau mungkin secara ekonomi juga ini ya. Bagaimana menurut Pak Dewan? Saya mengawali begini, ini kasus nasional. Ya. Tapi kalau kita tarik ke Bontang, Bontang merupakan salah satu yang terdampak. Salah satu daerah yang ternyata juga ada. Untuk membicarakan itu kita mesti punya database, data yang ada di Bontang. Kalau dari dinas kesehatan dan dinas terkait yang menangani ini, itu biasanya kalau kita minta data yang melapor gitu Bu ya, yang terkonfirmasi lewat penimbangan bayi apa itu. Jadi kalau lewat yang terkonfirmasi seperti itu kalau tidak salah itu 1.000 lebih kasus di Bontang itu Bu ya. Mohon dikoreksi kalau salah. Tapi data yang pernah saya dapat, karena pernah ada kami di Komisi 1 dengan DSPM kalau tidak salah, pernah kami di PPKB. Ya, pernah kami cari itu sekitar 1.000 lebih data yang tahun berapa ada, itu, Pak? yang menyebar 2022 kalau salah 2021, yang menyebar ke beberapa kelurahan. Nah, dari data itulah yang kami dapatkan sementara, maka kami sebenarnya mendorong pemerintah untuk menganggarkan betul-betul supaya ini percepatan penurunan stunting itu bisa dicapai target yang ada di Bontang. Nah, kami dengan di Komisi 1 sebenarnya sepakat kalau berbicara tupoksi kami di budgeting anggaran, kami sepakat di Komisi 1 berapapun anggaran yang disampaikan oleh pemerintah untuk percepatan itu, ya kami tidak akan koreksi. Ya, penting targetnya supaya, karena memang itu urgen. Jadi dari pemerintah kan kelihatannya sudah menyerahkan ke setiap OPD untuk terlibat. Jadi masing-masing diberi peran untuk menangani stunting. Nah, dari situ kami sepakat di Komisi 1. Berapapun anggaran, kalau itu dipertanyakan bahwa itu angka untuk penurunan stunting, nilai untuk penurunan, maka kami tidak kami koreksi. Itu upaya dari Komisi 1. Karena ini masalah nasional yang ada juga di Bontang. Lantas kalau tadi saya tanya, kira-kira dengan kondisi yang ternyata ada di Bontang, sementara Bontang ini kehidupannya sebenarnya kota yang sangat nyaman, yang jauh dari kalimat miskin mungkin ya. Tapi dari kesimpulan tadi kan seolah-olah seperti itu, Pak. Apakah benar itu Bontang ternyata seperti itu? Kalau dari sisi angka ini, Bontang lebih penyebabnya kota kaya, ya. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau namanya dua selalu berpasangan, ada kaya ada miskin ya. Ya, sekaya-kayanya Bontang, tingkat pendapatannya pasti masih ada. Dan yang itulah yang dibawa itulah yang rentan untuk mengalami stunting. Tadi Bu Jamila sampaikan bahwa stunting itu penyebabnya apa sih? Kan itu mestinya disampaikan. Penyebabnya kan banyak, ada yang kurang gizi, pola asuh, sosial budaya, kan banyak itu. Nah, penyebab-penyebab itulah yang harus konsen kita bersama-sama, baik pemerintah, perusahaan maupun individu, itu harus konsen bersama untuk menangani itu. Nah, ini yang perlu mungkin kita umumkan penyebab-penyebabnya itu, dan data-data di mana sih anak-anak yang mengalami stunting, supaya nanti tepat sasaran pada saat ada yang, misalnya ada anggota dewan yang mau menjadi bapak asuh dari anak stunting, kan boleh. Nah, itu data yang mestinya harus ada sama kita. Memang pertanyaan penyebab akan saya simpan dulu, pasti akan ada jawaban. Saya ingin melempar dulu ke ibu-ibu ini, para yang terdepan juga ini yang di lapangan. Salah satu ya mungkin bisa mewakili, Bu. Saya sih menanyanya cuma simpel. Apakah benar yang dikatakan Pak Dewan dan Bu Dinas tadi, bahwa di lapangan memang terjadi demikian? Terjadi mungkin ada kasus stunting di daerah, ya meskipun Ibu mungkin di wilayahnya wilayah lain secara umum, mungkin apakah memang demikian? Siapa yang bisa mewakili, Bu? Ya, monggo Bu. Bu, siapa namanya? Baik, terima kasih Pak. Nama saya Siti Esyaturida, bisa dipanggil Rida. Kebetulan saya
bertugas di Pokja 4 PKK Kelurahan Blimbing di Kecamatan Bontang Barat. Pokja 4 ya? Di Betul. kelurahan. Pokja 4 di PKK Kelurahan Blimbing. Jadi Pokja 4 itu yang membidangi masalah kesehatan. Kebetulan PKK Blimbing itu juga terlibat aktif, Pak, seperti yang disampaikan oleh Pak anggota Dewan tadi tentang tim percepatan stunting itu ada tim TPK ya kalau nggak salah ya, tim pendamping keluarga itu PKK juga dilibatkan di situ. Meskipun tadinya bukan hanya stunting ya, urusannya kan global ya. Memang TPK itu dikhususkan untuk penanganan stunting. Jadi ada pelibatan tiga unsur. Salah satunya PKK, kemudian ada bidan atau tenaga kesehatan, dan satunya dari petugas dari KB. Dari KB, Dari KB, dari puskesmas, dan dari kesehatan. Bukan dari puskesmas, Pak. Biasanya kita menggunakan tenaga-tenaga nakes yang memang kadang tidak terlibat di puskesmas. Bukan di puskesmas ya, tapi bisa langsung dinas kesehatan. Jadi sebenarnya kami juga agak rancu juga sebenarnya, kan stunting ini wilayahnya dinas kesehatan, tapi ternyata realitanya kan juga berkolaborasi malah di bawah tanggung jawabnya dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana tadi yang disampaikan, sambil bersinergi antara dua dinas tadi. Nah, kenyataannya di lapangan yang sudah kami alami itu sebenarnya mungkin saya izin koreksi Pak anggota Dewan. Jadi ada juga keluarga-keluarga yang sebenarnya tergolong mampu. Mungkin karena pola hidup ya, artinya pola asuh, artinya konsumsi makanan instan dan segala macamnya, terus penggunaan alat digital. Jadi anak jadi tidak terlalu terfokus untuk pemberian makanan sehat pada anak, pada balita terutama. Kemudian juga kasus COVID kemarin juga saya evaluasi juga ada ibu bisa menjadi ibu betul. Jadi ada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan kan 1000 hari pertama itu salah satunya pemberian ASI karena ada misalnya melahirkan pada saat COVID atau apa, itu kan juga berpengaruh. Jadi ASI-nya eksklusif tidak diberikan. Kemudian ada beberapa juga ya kembali lagi makanan instan lebih mudah, orang tua yang lebih mudah memberikan yang nilai gizinya kita nggak tahu ya dibandingin kita homemade atau makanan sendiri gitu. Asal mudah gitu dikasih. Nah itu jadi nggak semua yang golongan yang kurang istilahnya, kurang dalam tanda petik ya, tapi yang mampu juga ada ternyata yang tergolong masuk dalam stunting. Nah sebenarnya itu merubah kesadaran orang tua itu yang sebenarnya jadi PR sih, PR merubah bersama kesadaran orang tua ya, bahwa perlu bekerja sama lah untuk menangani stunting. Tapi kalau saya lihat ada 5 pilar kalau nggak salah Pak Dewan ya. Pilar untuk penanganan stunting. Yang salah satunya kan ketahanan pangan. Ya kalau di Blimbing kita ada ini ya Bu ya, ada kolam lele. Oh iya. Jadi hasil dari kalau nggak salah dana ini ya stimulan. Iya. Itu kita sangat bermanfaat berarti. Kolaborasi dari program dana stimulan dari pemerintah. Ada salah satu RT yang dipercaya untuk membuat kolam lele, terus kalau ada hasilnya dengan harga yang pasti lebih murah dibandingin ini, dan diprioritaskan juga untuk keluarga-keluarga yang itu. Misalnya karena gizinya lumayan, terus segar juga, bukan yang kalau di Blimbing juga ada kampung labu madu. Oh iya. Nah itu tanaman labu madu itu juga bagus, bisa untuk makanan pendamping ASI, MPASI itu juga. Jadi kita optimalkan dana-dana yang memang dari pemerintah. Jadi upaya-upaya seperti itu salah satunya ya untuk karena peningkatan swadaya makan ya kita upayakan swadaya masyarakat lah istilahnya seperti itu. Ya, terima kasih, nanti berlanjut. Baik. Menarik ini. Mungkin yang perlu saya tanyakan adalah kan tidak hanya dinas kesehatan ya, tadi katanya Mbak Dewan tadi beberapa. Itu bagaimana Bu? Kenapa harus begitu ya? Kolaborasi.
Ya, memang poin sangat penting menyelesaikan tadi, karena kita berangkat tadi dari kerangka konsepnya bahwa penanggulangan itu ada yang disebut dengan intervensi spesifik dan sensitif. Oh, iya. Nah, spesifik itu memang lebih pada domain kesehatan. Bagaimana ibu hamilnya menelan tablet tambah darah, ANC, kemudian bagaimana ASI eksklusif. Tetapi ASI eksklusif itu ada domain sensitifnya juga, karena dia terkait pola asuh tadi yang dijelaskan. Bahwa memang kenyataannya di masyarakat anak yang ukuran tubuhnya pendek, sangat pendek berdasarkan antropometri, kalau belum dikonfirmasi yaitu angka anak stunted ini, ternyata orang tuanya tidak mesti melulu sosial ekonomi. Itu sebenarnya peran kampanye perubahan perilaku yang kalau di TP2S itu ada di domain teman-teman pemberdayaan PPKB. Iya, PPKB. PPKB yang mengkoordinasi, karena di tim percepatan penurunan stunting ada 4 bidang. Ada bidang intervensi spesifik dan sensitif, ada bidang perubahan perilaku, ada bidang manajemen perencanaan program dan manajemen data. Seperti itu. Jadi kalau disampaikan tadi, kemudian ada TPK yang memang domain PPKB membentuk dengan unsur tadi. Sebenarnya itu secara kalau ditarik itu akan sinergi dengan teman-teman puskesmas yang melakukan pemberian pelayanan di tingkat primer dan punya program-program UKM mulai dari balita, remaja sampai apa dan seterusnya. TPK ini kan mendampingi keluarga berisiko yang kemudian di komunitas mereka menghubungkan atau memastikan apa ibu hamilnya memang udah akses pelayanan kesehatan enggak, udah minum TTD-nya enggak, atau kalau ada masalah mendampingi menghubungkan dengan puskesmas. Ya, seperti itu. Jadi, jadi memang TPK ini salah satu sepemahaman kami, salah satu program yang memang diluncurkan oleh BKKBN dengan yang sinergis dengan mereka melakukan pendataan keluarga, Pak. PK namanya. Ada PK21 kemarin, PK22. Dari hasil pendataan keluarga, mereka punya database by name, by address, sasaran keluarga beresiko tadi. Yang sebenarnya kemudian ini dikawal, yang kalau irisannya ternyata dalam akses pelayanan kesehatannya itu butuh diintervensi atau butuh dihubungkan dengan fasilitas pelayanan kesehatan, maka TPK tadi mendampingi dan menghubungkan dengan puskesmas. Dan mereka ada instrumen pelaporan juga seperti itu yang memang hasil dari ANC misalnya itu mereka ikutan menginput dalam form laporannya itu. Jadi bisa saling sinergi sebenarnya ya. Nah, jadi memang kalau ditanya apakah banyak berbagai ini Pak, yaitu Perpres itu memetakan sudah sangat jelas. Misalnya teman-teman PU itu harus memastikan bagaimana kondisi sanitasi kita dan air bersih. Karena itu kan memang faktor air bersih tidak terjamin sebagai pelayanan publik yang baik, aksesnya kurang baik. Nah, maka risiko diare, risiko penyakit lain itu bisa. Jadi banyak hal yang memang menjadi intervensinya. Baik, pemirsa PKTV, cukup menarik dialog ya tadi dijelaskan oleh Bu Jamila maupun persoalan-persoalan yang diterima oleh Pak Dewan, dan apalagi penjelasan dari ibu-ibu tadi yang di lapangan tentunya menambah wawasan kita terkait tema kita pada kali ini, yaitu mengatasi stunting. Kita akan lanjutkan dialog ini setelah pesan-pesan yang satu ini, tetap di Bincang Parlemen. Baik pemirsa PKTV, kita kembali lagi ke Bincang Parlemen. Kita menghadirkan dua narasumber, yaitu Pak Abdul Haris dari Komisi 1 DPRD Kota Bontang dan Ibu Jamila dari Dinas Kesehatan Kota Bontang. Betul Bu ya? Nah, tadi pemirsa PKTV sudah banyak mendengar juga penjelasan beliau dan apa yang terjadi di masyarakat oleh ibu-ibu tadi. Ya. Sekarang saya coba bertanya tentang pertanyaannya tadi Pak. Salah satu penyebabnya itu bukan karena faktor ekonomi maupun faktor lingkungan ya. Ada tadi disampaikan meskipun orangnya kaya, tapi ternyata ada kasus dia terkena gitu ya, pertumbuhan anaknya, dan ini dikatakan karena
gaya hidup atau pola makanan, pola asuh. Nah, ini seperti apa ini Pak kondisi di Bontang kalau ini mesti ditelusuri saya. Penyebabnya itu apa? Karena stunting itu kan rentetannya mulai dari kehamilan. Jadi bisa, kalau tidak salah bisa penyebabnya begitu ya. Jadi bisa jadi dia tergolong orang yang keluarga mampu. Tapi dalam masa kehamilan mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan si ibu hamil ini tidak asupan gizinya kurang, yang itu menyebabkan pada anak nanti yang dilahirkan. Jadi mungkin saja penyebabnya seperti itu. Mungkin Bu Dokter lebih paham itu. Yang itu yang pertama. Yang kedua, memang di Tenggareh juga ada yang mengalami kasus stunting itu dari keluarga yang mampu, itu disebabkan karena pola asuhnya. Jadi pola asuhnya misalnya tidak memberikan gizi yang baik bagi anaknya, kemudian seperti yang tadi ya lebih banyak bermain dibanding dengan pemberian asupan gizi pada anaknya. Yang rutin, yang baik, yang rutin. Kemudian ya apa ya? Kalau sosial budayanya juga bisa benar. Misalnya kalau budaya kita ini sudah terlanjur main HP terus, gitu. Daripada nangis anaknya kasih HP, gitu. Itu sudah menjadi budaya sekarang ini. Sehingga makanannya lupa, gizi itu tidak terperhatikan. Atau masuk mitosnya Pak. Apa itu? Misalnya nyambung ya. Misalnya makan ikan cacingan. Itu. Ya kan itu ada mitos yang. Ya padahal mungkin itu. Padahal ikan salah satu sumber protein yang sangat baik gitu. Ya, dan kalau misalnya ini banyak makan ikan nanti cacingan, kan jadi berkebalikan dengan kebutuhan nutrisi yang seharusnya terpenuhi pada si anak. Itu tadi mungkin yang terkait kalau tapi masalah sekalian deh kan tadi dikatakan tidak masalah ekonomi ya, orang kaya ternyata gitu. Mungkin bisa ditambahkan lagi. Kenapa akhirnya seperti tadi HP gitu bisa ternyata merubah atau menjadi salah satu faktor gitu. Ya, ibu-ibu modern ya. Ibu-ibu modern. Ini kan lebih ke feeding praktis Pak, praktek dalam pemberian makanan itu. Dan itu kan memang ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Kira-kira begitu ya. Feeding praktis ya. Feeding praktis. Jadi waktu dalam pemberian, kemudian keragaman, kondisi lingkungan, penerimaannya si anak. Nah, seringkali orang tua yang penting diam dan kenyang gitu kan, dikasihkan. Tapi kita tidak memperhatikan apakah ini udah cukup, udah adekuat gitu, makanan konsumsi keragamannya udah sesuai dengan komposisi gizi nggak? Ada proteinnya, ada serat, ada karbo yang cukup, ada lemak yang cukup untuk. Harusnya seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Dan kemudian kita yang penting dia tenang, pegang HP, disuap dengan yang apa adanya, yang penting mau. Dan sebenarnya itu juga hal yang kurang tepat kalau kita dengan memberikan media itu baru kita menganggap itu bisa menjadi cara buat si anak bisa makan. Kan nggak benar juga. Memang pola hidup, pola kebiasaan ya tadi faktor itu termasuk ini. Nah Pak, sekarang tadi disinggung terkait akhirnya ada anggaran-anggaran yang memang dikhususkan untuk penanganan ini. Dan tadi sudah membuka diri bahwa berapapun juga ini. Kira-kira kalau dari sisi saat ini, apakah anggaran yang diberikan itu sudah sesuai atau seperti apa, Pak? Kalau dari pemerintah, itu sudah diinstruksikan setiap OPD harus terlibat dalam penanganan itu. Setiap OPD. Jadi mau tidak mau harus berusaha untuk menganggarkan untuk penanganan stunting. Jadi informasi yang kami dapat, OPD-OPD itu menyelipkan satu anggaran dalam bentuk lain untuk penanganan serentak khusus. Ya, ini perintahnya biar semua yang berhubungan yang memang sinergi tadi bisa mengajukan untuk penanganan itu ya. Kalau menurut Dinas Kesehatan, kira-kira sejauh ini dengan anggaran yang ada, optimis nggak bisa menangani ini? Ya, karena ini juga bukan concern legislatif saja Pak, tetapi
karena menjadi concern pemerintah, kemudian dia menjadi sebuah program prioritas nasional. Ini juga bagian dari yang diperiksa akuntabilitasnya oleh BPK, BPKP misalnya. BPKP itu punya pohon faktor, pohon faktor terhadap kejadian stunting dihubungkan dengan kemiskinan misalnya. Dan dia akan memeriksa tagging kegiatan kita, program yang memastikan program itu memang tertagging anggarannya, ada anggarannya, alokasinya di situ. Jadi kalau disampaikan bahwa apakah OPD itu memang punya, ya pasti mereka punya alokasi sesuai dengan tusinya. Misalnya dengan PU, ya karena sebenarnya tidak disebutkan karena stunting atau tidak, memang sudah menjadi urusan wajibnya untuk menyelenggarakan urusan sanitasi dengan air bersih ya, seperti itu. Itu misal. Bisa disimpulkan apabila meningkatnya kasus stunting termasuk juga salah satu faktor bahwa pendukung atau program-program tadi tidak jalan. Begitu nggak tentang anggaran tadi? Contoh kemiskinan, berarti program kemiskinan, penanganan kemiskinan mungkin belum maksimal atau gimana? Mungkin dari Dewan bisa memberikan. Saya kira tidak juga ya, bukan karena faktor anggaran, karena banyak, kalau kita berbicara sebab kan banyak, anggaran itu hanya salah satunya. Cuma karena kasus ini booming secara nasional dan di Bontang juga kejadian cukup banyak kasus, maka harus dipastikan bahwa anggaran untuk penanganan itu harus ada. Ya, maksudnya juga yang sebelum-sebelumnya program-program pemerintah dalam contohnya ketahanan pangan itu Pak dikatakan tidak jalan. Jalannya. Anggaran untuk ketahanan pangan tetap ada. Bapak Ibu sekalian atau Ibu-ibu ya yang ada di studio, mungkin pertanyaannya simpel saja, mungkin kalau nanti ditambahkan silakan. Apa usulan Bapak Ibu sekalian yang di lapangan terkait penanganan stunting ini? Mungkin dari lapangan melihat sesuatu yang harus dilakukan meskipun sudah ada program dari pemerintah gitu. Kira-kira ada? Ya, Bu Dokter lagi kali. Siapa tahu usulannya memang luar biasa. Kan ide ya, ide gagasan yang di. Kalau ide Pak, memang harus ini PR bersama menurut saya ya, bukan hanya PR bagi pemerintah kota saja, bukan PR bagi hanya pihak eksekutif, legislatif seperti itu saja, tapi juga bisa merangkul dari kan banyak perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Bontang. Perusahaan swasta ya. Semua stakeholder dari misalnya PKT, terus kemudian banyak ya Pak ya, termasuk PT Badak dan lain-lainnya. Alhamdulillah ada beberapa CSR yang sudah benar-benar terlibat langsung untuk ada sumbangsihnya lah untuk kegiatan penanganan stunting. Contohnya kalau di Bontang Barat tuh ada kolak KPI ya, kolak pisang dia. Bahasanya dia ada istilahnya kolak inovasinya kolak pisang. Jadi itu CSR-nya dari dari KPI maksud saya. Nggak nutup kemungkinan kan dari pihak lainnya seperti itu ikut juga terlibat, sehingga artinya ya istilahnya seperti disampaikan tadi, ada Bapak Asuh itu sangat membantu sekali. Tapi terus terang memang di lapangan kita juga tidak bisa cuma kasih telur aja lah istilahnya untuk meningkatkan gizinya si balita tadi yang bermasalah, tapi membuka mindset orang tuanya mungkin. Edukasi itu penting, memang itu kan PR kita bersama sebagai ibu kader karena yang terjun langsung di lapangan. Karena kadang ibu-ibu tuh kalau hanya pasrah nungguin telurnya aja ya, telurnya habis ya sudahlah gitu loh. Artinya kan ada upaya saja. Betul, jadi memang harus membuka pola pikir, membenahi pola pikirnya orang tua. Perlu PR besar sih seperti itu. Selain. Oke, setuju sekali. Ada tambahan Bu? Mungkin ada tambahan teman-teman juga. Kalau nggak saya lempar nih Pak. Iya ini menarik ini. Silakan Bu. Ya, terkait ya silakan. Oh iya, silakan Bu menambahkan. Nama siapa Bu? Saya Reni. Bu Reni, silakan Bu Reni. Mungkin kalau saya nambahinnya cuma sedikit aja. Iya. Mungkin masyarakat tuh lebih boleh dibikin untuk aware sama lingkungan sekitarnya. Deteksi dini itu mungkin perlu gitu. Misalnya ada anak-anak yang misalnya dia sakit
terus dia nggak mau dibawa untuk nimbang, biasanya ibu-ibunya tuh takut kan ya, untuk dimarah. Nanti kalau dibawa ke posyandu tuh nanti dimarahin sama kadernya gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Padahal kita tuh kan membantu ya, gitu. Jadi sayang, justru karena sayang gitu kan. Jadi kalau bisa kita butuh bantuan untuk pemerintah itu gimana sih caranya supaya masyarakat itu juga mau untuk membawa anaknya itu ke posyandu dalam rangka deteksi dini, penggerakan pemantauan, supaya jadi jangan nggak berkelanjutan kader untuk posyandu ini harus ikut. Jadi untuk stunting mungkin kader posyandu juga butuh bantuan dari Pak RT, dari kelurahan gitu kali. Ini nyindir Pak RT ini. Enggak, maksudnya semuanya gitu. Betul. Gitu sih. Nyambung. Oke, langsung saja Bu di komen kali nanti Bapak nyambung deh. Itu memang sangat penting karena ketika aspek pemberdayaan itu kita tinggalkan, dan di sanalah teman-teman kader itu sebagai ujung tombak yang paling dekat dengan komunitas kita, dia yang paling dekat dengan sasaran, tahu benar situasinya. Nah ini memang ada salah satu persoalan kita, bagaimana pemantauan pertumbuhan itu dibantu penggerakannya oleh stakeholder terkait. Dan yang paling dekat dengan bunda-bunda kader ini ya Pak RT tadi. Ya Pak RT tadi apalagi dilengkapi motor kan nantinya ya. Bantu-bantulah mantau juga pakai motor ini kok posyandunya sepi misalnya. Walaupun nimbangan Pak RT-nya muter-muter atau Bu RT-nya ya. Siapa lagi di rumah itu yang belum bawa katanya. Itu satu. Yang kedua, masalah kemitraan. Kemitraan. Nah, itu memang khususnya kami ya, memang salah satu program yang kami inisiatifkan kemarin kita sebut dengan Hunting the Sun, pencegahan stunting dengan scaling up nutrition. Itu desain aksinya memang adalah kemitraan berbasis pada posyandu, kemudian salah satu aksinya adalah suplementasi nutrisi. Dan ini udah berjalan sejak tahun 2020 ya. Saya misalnya dengan KPI kami rundingan, kita bawa ke Berbas, mereka intervensi di sana, kemudian pindah ke Lokus Guntung, pindah ke Bontang Barat. Jadi ada dengan apa namanya, bahwa jangan nyentuh daerah Bapperzon saja. Jadi bisa. Kalau nyentuh daerah Bapperzon ya muntah-muntah yang daerah Lokuan dan Guntung semua sana. Tapi tengok daerah lain. Misalnya dengan PT Badak dengan nama programnya Akar Ranting. Ya mereka itu kemarin sudah melakukan screening, menghadirkan juga spesialistik, kolaborasi Rumah Sakit PT Badak dengan Puskesmas BS2. Dan itu kita rembukan sama-sama model kegiatan yang mereka akan lakukan seperti apa dan sesuai dengan yang juga need-nya dia sebagai perusahaan mitra itu seperti apa. Kemudian dengan PKT kita punya ada program pedal gas, pengendalian stunting daerah pesisir. Itu menyentuh saat ini sedang berjalan di daerah Loktuan. Ada safer wasting yang kita safer wasting itu malnutrisi berat yang kita minta di handle. Kemudian ada juga yang kasus underweight sudah screening, itu di handle juga oleh teman-teman di sana. Dan itu semua mesti diawali dengan kita ada rembuk warga supaya ini terterima sebagai sebuah intervensi dan ada kolaborasi, ada penerimaan first safe behavior, jadi langsung kontrol ke dari masyarakat bahwa saya juga ikut dalam kegiatan ini, bukan karena hanya given tadi yang dimaksud Bu Dokter. juga edukasi. Kemudian dengan KNI misalnya, kita juga dengan di Berbas kemarin dengan Hunting the Sun itu, kemudian dengan KNI, KPI, PT Badak, PT Pupuk, KDM dengan lahan basah dan KDM penting pencegahan stunting. Dan ini memang biasanya kita bagi juga segmennya karena kan tidak semua melulu balita. Mereka misalnya punya program yang nyentuh juga dengan remaja, jadi posyandu remaja atau kena juga sasaran sebenarnya kan dia nikah lah ya. PT Badak misalnya terlibat dengan aksi kami di aksi bergizi untuk sekolah-sekolah. Jadi sekolah-sekolah itu karena dalam rangka screening anemia misalnya dan kemudian meningkatkan cakupan tablet tambah darah pada remaja putri sebagai sasaran beresiko, maka kita pemerintah melakukan namanya aksi bergizi. Paket kegiatannya adalah edukasi, sarapan bersama, dan kemudian minum DTD bareng gitu. Dan di sini biasanya juga terkolaborasi dengan teman-teman PKK, kader kesehatan remaja, kemudian dari puskesmas. Jadi organisasi profesi juga. Ya, organisasi profesi. Kemarin kita libatin untuk edukasi biasanya dari organisasi profesi dari IDI, dari mana, dan semua yang terlibat itu menjadi
karena memang mesti gotong royong, Pak. Gotong royong, mesti betul. sinergi dan kolaborasi Sinergi. aksinya kelihatan. Dan kalau ditanya selalu melulu ke kesehatan, ya ini faktor itu hanya bisa selesaikan 30% Sekian persen di kita. aja ya. 70% itu banyak di area sensitif Masalah tadi. kehidupan lingkungan. Ya, dan malah. itu memang berbagai riset sudah menyatakan bahwa tingkat pendidikan itu memang berkorelasi sangat sangat sesuai dengan misalnya tingkat kejadian stunting pada keluarga itu. Ya cenderung makin rendah dengan makin tinggi ininya, tetapi tidak menafikan tadi misalnya ada penyebab-penyebab yang penyebab yang lain, karena memang ya namanya populasi kan tidak semua seluruhnya seperti itu. Iya. Ya, terima kasih. Pak, mungkin bisa sedikit komentari tentang sinergi tadi dengan perusahaan, karena kita hidup di Bontang itu tidak lepas dari lingkungan perusahaan. Iya. Apakah sejauh ini sudah sesuai dengan harapan atau seperti apa? Persoalan stunting ini dalam pengentasannya itu persoalan pekerjaan kolaborasi. Kolaborasi. Jadi kita tidak bisa hanya berharap pada dinas kesehatan yang terkait dengan pelayanan kesehatannya. Tentu kita berharap pada OPD terkait, pada masyarakat. Tentu karena perusahaan ini berinvestasi di Bontang, tentu kita harapkan kontribusinya terhadap masyarakat Bontang. Jadi harapan kita semua yang berinvestasi di Bontang itu harus mampu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, utamanya kasus yang lagi berkembang stunting ini. Jadi harus terlibat dalam program percepatan penurunan. Dan itu walaupun saya tidak terlibat tapi saya mengamati. Betul. Saya membaca-baca sebelum kesini juga saya baca sepintas. KPI terlibat. Yang rajin hadir di Lokakarya Mini Puskesmas beliau, Pak. Nggak salah kalau kita hadirkan di sini. Ya, oke, karena waktu mungkin saya minta Bu Jamila sedikit closing statement bahwa apa yang dengan kata optimis tadi, terus selanjutnya apa yang menjadi harapan dari pemerintah dan termasuk harapan mungkin himbauan ya kepada masyarakat harus seperti apa, Bu? Ya, baik. Kita bisa bersama mengatasi stunting dengan menajamkan berbagai intervensi yang menjadi domain kita, baik itu di sektor pemberdayaan kesehatan, di sektor edukasi, kampanye perubahan perilaku, kemudian bagaimana alokasi itu terdukung, tersupport dengan baik, dan berbagai intervensi ini sudah diatur sebenarnya melalui Perpres 72 tadi, intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Tinggal kita membumikan itu dengan baik, menajamkan aksinya dengan berkolaborasi sangat erat dengan teman-teman bunda-bunda kader, menguatkan posyandu kita, kemudian menguatkan penggerakan untuk pemantauan pertumbuhan. Ya. Yang berikutnya kita juga nitip para ayah bunda untuk lebih memperhatikan kesehatan, ya terutama ibu hamil, para ayah terlibat dalam pengasuhan anak, yang memperhatikan yang menjadi asupannya dan hak-hak anak untuk memperoleh akses layanan kesehatan, pantau tumbuh kembang, ayo ke posyandu, ya, dan nitip juga ke Pak Dewan selaku legislatif kita untuk tetap menjadi mitra yang memperhatikan berbagai program kita, terpastikan anggaran atau alokasi itu terpenuhi dengan baik, insya Allah. Luar biasa nih permintaannya didengarkan oleh pemirsa langsung ini. Pak, closing statement mungkin punya ada harapan pada masyarakat dan ada masyarakat, mungkin ada himbauan dari Pak Dewan, silakan Pak. Persoalan stunting ini adalah persoalan masa depan bangsa. Persoalan masa depan bangsa ini ada pada generasi. Nah, kalau berbicara generasi, apakah generasinya sehat atau tidak? Nah, kalau persoalan stunting ini adalah masalah untuk persoalan masa depan, maka stunting ini harus secepatnya diatasi agar derajat kualitas generasi kita yang akan datang itu bisa produktif. Kemudian yang kedua, saya berharap pada pegiat-pegiat agama juga harus dilibatkan langsung, ya. Utamanya kalau selama ini mau nikah harus tanam pohon. Kalau sekarang kalau bisa, kalau mau nikah harus diberikan BIMTEK terkait kelas jatin, Pak. Ya, ada kelas jatin.
Jadi itu harus gini supaya nanti kan setelah nikah setahun berikutnya hamil, masa kehamilannya rentang. Betul. Ya, jadi di situ harus masuk pada situ juga. Ya, kira demikian. Ya, baik, terima kasih Pak Abdul Haris, Bu Jamila telah hadir di BKTV. Ibu-ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih sudah sharing bersama kami dan pemirsa yang ada di rumah. Semoga lain kali tidak bosan-bosan Pak kita undang. Siap. Baik pemirsa BKTV, saya tidak menyimpulkan karena apa yang disampaikan tadi semua adalah kesimpulan yang bisa Anda tangkap dan saya hanya mengajak saja, mari kita sama-sama bersama-sama berkolaborasi untuk mengatasi kasus ini agar kehidupan kita seperti tadi semakin produktif dan kita menjadi generasi emas. Karena itu keinginan kita bersama, karena anak-anak kita kasihan kalau mereka tidak kita perhatikan dengan baik. Dengan teknologi yang sekarang canggih, jangan sampai kita hanya menggunakan saja, terus kita habiskan waktu-waktu dengan tidak mempedulikan anak, karena tadi disampaikan anak itu memang butuh makan, tapi makannya juga harus bergizi, tidak yang instan, tidak ada tidak hanya yang enak-enak saja, tapi ada gizi yang harus diberikan kepada mereka. Dan terakhir adalah pengetahuan, tadi yang disampaikan adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian, orang tua dan termasuk lingkungannya sama-sama belajar. Jangan karena mungkin kesibukan terus melupakan pada kehidupan berlingkungan. Saya kira itu. Saya Teguh Suharjono mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Kita akan ketemu pada program Bincang Parlemen lain edisi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja Benteng. Cegah stunting itu penting.